Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penebangan hutan secara liar. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari permasalahan lingkungan adalah hutan, karena hutan merupakan tempat hidup berbagai fauna dan flora. Hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Tanpa hutan, mustahil keseimbangan alam akan tercapai. Permasalahan di dalam hutan cukup sering terjadi. Salah satunya adalah pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar yang tentunya akan memicu berbagai masalah lainnya di masa yang akan datang. Kegiatan pembalakan liar dipercaya terjadi di beberapa tempat di dunia. Beberapa tempat ini seperti kawasan aliran Sungai Amazon, Rusia, Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan beberapa negara Balkan. Kawasan Sungai Amazon, Brazil, tercatat sekitar 80% kegiatan penebangan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya untuk produk kayu mahogani atau mahoni yang harganya mahal. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat sering terjadi penebangan hutan liar. Di tahun 1998, terdapat indikasi sekitar 40% dari semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian ekonomi yang fantastis, yaitu mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia, sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan VWI, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar dari total 120,35 juta hektar hutan di Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan deforestasi 2,83 juta hektar per tahun. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka hutan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan bisa jadi akan hilang beberapa tahun yang akan datang. Beberapa contoh kasus penebangan hutan yang terindikasi merupakan kasus ilegal logging di Indonesia, indikasi penebangan hutan liar di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Kasus ini terindikasi sebagai penebangan liar pada hutan seluas 70 hektar. Tujuannya adalah untuk perluasan wilayah pertambangan, tepatnya di Kecamatan Sepang Simin. Luas area yang hilang kurang lebih setara dengan 65 kali luas lapangan sepak bola. Hal ini menjadikan kawasan hutan menjadi deforestasi dan seperti tanah terbuka. Dugaan penebangan hutan liar di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penebangan hutan liar selanjutnya yang terindikasi adalah penebangan di Kecamatan Nunang, Pancung Soal, serta Basa Ampek Balai Tapan, Sumbar seluas 58 hektar. Kawasan ini berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit. Dugaan sementara, penebangan ini dilakukan untuk memperluas area perkebunan kelapa sawit. Indikasi penebangan hutan liar di Kecamatan Monta, Kabupaten Dompu, dan Kecamatan Huu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara. Dan penegakan hukum, pada dasarnya setiap negara pasti memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan hutan, termasuk masalah penebangan liar.
Indonesia yang merupakan negara hukum juga memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan penebangan hutan. Berikut ini beberapa tinjauan hukum yang berkaitan dengan hutan dan penebangan hutan. UUD nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. UUD nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan UUD P3H. Pada UUD P3H terdapat aturan yang lebih khusus mengenai penebangan hutan secara liar, di mana terdapat detail hukuman-hukuman yang akan diberikan jika terbukti melakukan penebangan hutan secara liar, mulai dari ancaman hukuman penjara hingga denda yang mencapai miliaran rupiah. Penebangan hutan secara liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf B UU P3H, sebab setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri. Larangan ini menyangkut perorangan maupun korporasi, sehingga bagi yang melanggar peraturan akan ditindak pidana tanpa terkecuali sebagai berikut. Dilakukan secara perorangan, maka akan dikenakan ancaman penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun dan selambat-lambatnya 5 tahun penjara, serta denda sedikitnya 1.500.000.000 rupiah dan sebanyak-banyaknya 10 miliar rupiah. Jika dilakukan oleh korporasi, maka akan dikenakan ancaman penjara sesingkat-singkatnya 8 tahun penjara dan selambat-lambatnya 20 tahun penjara, serta denda sedikitnya 20 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 50 miliar rupiah. Upaya melestarikan hutan. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kasus penebangan hutan liar yang cukup banyak, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk melestarikan hutan. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan. 1. Reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sebelumnya sudah gundul. Cara ini dapat meningkatkan jumlah pohon dan kualitas hutan. 2. Memperkuat hukum, yaitu dengan melarang kegiatan penebangan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang. 3. Tebang pilih, yaitu melakukan penebangan hutan dengan sistem pilih, yaitu tidak semua pohon bisa ditebang dan hanya pohon tertentu saja yang boleh ditebang. 4. Tebang tanam, yaitu melakukan penanaman pohon setelah melakukan penebangan pohon dengan tujuan untuk mengganti fungsi dari pohon yang sudah ditebang. 5. Sanksi yang berat, yaitu dengan memberikan sanksi dan penegasan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum terkait dengan pengelolaan hutan. Hal ini dilakukan pada tahun 2016, yaitu dengan memverifikasi produk kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Adanya lisensi semacam ini akan memastikan bahwa produk kayu tersebut diperoleh dari penebangan hutan yang legal dan diakui oleh hukum. Namun, permasalahan tidak akan selesai hanya dengan mencangkan lisensi tersebut, karena fakta di lapangan menemui berbagai permasalahan baru, misalnya penggelapan kayu. Dalam hal ini, kayu legal dan kayu ilegal tercampur, sehingga kayu ilegal juga akan mendapatkan sertifikasi sebagai kayu legal, atau permasalahan lainnya yang memang tidak mudah untuk diselesaikan, apalagi sangat sulit untuk membedakan mana kayu yang legal dan mana yang ilegal, karena keduanya memang sama kayu yang mirip secara fisik. Teknik-teknik identifikasi kayu memang masih terbatas. Namun jika kegiatan identifikasi kayu ini berjalan dengan baik, permasalahan penebangan liar akan lebih mudah untuk ditekan. Selain itu, berikut ini ada beberapa manfaat lainnya dari identifikasi kayu. Antara lain, 1. Memaksimalkan pendapatan negara dari sektor kehutanan. 2. Meningkatkan integritas sertifikasi legalitas kayu. 3. Meningkatkan dukungan ilmiah yang kuat dalam proses penegakan hukum.
Demikianlah beberapa hal yang perlu diketahui dari penebangan hutan secara liar. Semoga pemerintah dan segenap pihak terkait dalam mampu segera mengatasi permasalahan ini dengan berbagai macam teknik dan metode terbaik, sehingga penebangan liar dapat ditekan dan hutan tetap lestari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.